Halo. Masih bersama saya di Tarot aja. Kali ini kita tetap bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan tetap pantengin channel ini. Jangan sampai Anda ketinggalan. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama itu dari Yvonne Kristianti. Pertanyaannya, usaha kue saya ke depannya bagaimana? Jadi Kristianti bertanya tentang usaha kue. Oke, untuk pemirsa, kamu bisa ikut memilih kartu, pilih kartumu nanti di 1 dan 2. Ini sekitar kuliner. Jadi kalau kamu punya usaha yang sama di bidang kue atau kuliner atau yang dekat dengan kue, kamu bisa memilih pertanyaan apa, memilih dari 2 kartu yang saya tawarkan nanti. Oke, kita lanjut. Kita lihat apakah usaha kuenya Foni akan baik. Kita lihat. 1 untuk Foni, 1 untuk pemirsa. Pemirsa 1, pemirsa 2. Oke. Apakah usaha kue saya ke depannya bagaimana? Usaha kue saya ke depannya bagaimana? Pertanyaan gitu. Usaha kue saya ke depannya gimana? Oke, pemirsa silahkan pilih 1 dan pilih 2. Untuk Foni, kamu sudah saya pilihkan yang ada di atas. Aku akan bacakan punya Foni dulu. Oke Foni, usaha kue saya bagaimana ke depannya? Kita lihat. Kalau ngomongin maju atau enggak, ini kondisinya Foni masih stabil. Aku melihatnya tidak signifikan ya, penurunnya enggak gede-gede banget. Kamu enggak usah khawatir, walaupun mungkin kamu kerasa turun, tetapi ini turunnya enggak gede. Nah, tapi kartu ini pesannya adalah kamu harus menemukan kunci yang tepat untuk memasarkan kuemu. Nah, tantangannya di situ Foni. Ke depan biar kamu bagus, sekarang yang sudah kamu jalani misalnya marketnya apa? Online, lewat WA group, lewat teman, lewat mulut ke mulut, itu kamu jalani dulu. Kamu punya toko, kamu jalani dulu. Tetapi kamu coba buat strategi baru dalam memasarkan kuemu. Karena yang masalah aku lihat di sini bukan pada enak nggak enaknya kuemu enak, kuemu bagus. Cuman masalahnya adalah gimana penetrasi pasarmu lebih bagus dari sekarang. Nah, kunci ini yang harus kamu cari. Nah, cara mencari kuncinya apa sih? Coba dibongkar pikiranmu, coba kamu berhenti sejenak, jangan hanya membuat terus kamu berusaha hanya memperbaiki kualitas tetapi kamu lupa untuk memasarkan. Jadi saranku, luangkan waktu untuk berpikir, luangkan waktu untuk berbicara dengan orang-orang tentang gimana dunia pemasaran. Jadi saat ini kalau kita sedang dalam kondisi pandemi kayak gini, online tetap nomor 1. Jadi yang nggak bisa kamu hindari adalah gimana penetrasi onlinemu besar sekali. Itu. Nah, kalau sudah ngomong penetrasi online, berarti ada hal yang nggak bisa kamu hindari, yaitu iklan. Coba onlinemu dibarengi dengan iklan, karena iklan akan mempengaruhi juga. Jadi gitu ya, saranku, manajemen marketingmu diperbaiki lagi, biar tambah oke ke depannya. Gitu untuk Foni. Untuk pemirsa 1, gimana usahanya? Kalau ini usahanya on fire. Ini maksudnya di sini gambarannya usahamu ke depannya masih jalan bagus banget, walaupun kamu masih ada pelajaran di hal-hal kecil dalam bisnismu, nggak apa-apa, itu proses yang emang ideal ya. Maksudnya usaha apapun tuh dalam perjalanannya emang selalu ada adaptasi, selalu ada kondisi untuk belajar. Tetapi dari kartu ini, usahamu ke depan bertumbuh pesat, dan yang paling penting adalah jaga semangatmu, dan kamu jangan semangat di depan, di belakang kendor ya. Kalau karaktermu kayak gitu, colong cari partner atau teman atau pasanganmu untuk menjaga api di dalam hatimu, api di dalam jiwamu. Jadi biar terbakarnya stabil, jadi bisa sampai jauh gitu loh. Jadi biar tidak habis tenaga kamunya. Kamu nih semangat, cuman
Jangan gede-gede, semangat gede tapi kamu nggak mempertimbangkan energi. Bahayanya nanti kalau kamu pas ekspektasi tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu jadi lembek, kamu jadi tak berdaya, kamu jadi lelah, semuanya kamu kerjakan sendiri, nggak ada temennya, padahal duitnya kamu sendiri yang pegang. Oke, jadi cari teman, cari seseorang yang bisa menjaga spiritmu, menjaga semangatmu, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa 2. Gimana usahaku ke depannya? Usahamu maju, cuman kamu kadang terlalu takut dengan hal-hal yang ada di depan. Kalau di sini usahamu bisa maju banget, ini cuman kamu kadang memegang prinsip yang kekeh. Gini loh, kalau ini ngomongin usaha misalnya bentuknya kuliner, yang perlu kamu pegang sebagai prinsip itu adalah resep atau komposisi dalam sebuah sajian atau sebuah makanan. Itu perlu kamu pegang karena itu ciri yang ada di produk kamu. Tetapi untuk penetrasi ke depan ini kamu bisa lebih gede, soalnya maksudnya lebih gede apa? Produkmu itu bisa expand di pulau-pulau lain. Jadi kalau kamu ada di Pulau Jawa, ini bisa pulau lain, bahkan bisa keluar negeri. Nah, tinggal kamu yakin aja lah, kamu jangan ragu, tetap kamu semangat, tetap mencari kesempatan, tetap mencoba berpikir gimana caranya lebih baik dari sekarang, karena potensinya ini gede banget, potensimu majunya luar biasa gitu ya. Jadi sediakan waktu sedikit, coba kamu berpikir untuk melompat lebih jauh. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa berikutnya. Pertanyaan ini, wah ini agak serius. Ini aku harus connect dulu ini, karena ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap dan sedap-sedap enak ini. Pertanyaannya dari Pak Rut. Pertanyaannya, siapa saya di kehidupan lalu? Oke, berarti dia bertanya dalam kehidupan sebelumnya siapa dia. Jadi kalau dalam keyakinan Hindu, keyakinan Buddha ini seperti reinkarnasi atau siapa dia di kehidupan sebelumnya. Kita coba lihat. Oke, aku terhubungkan Pak Rut. Aku akan baca siapa dia di kehidupan yang lalu. Oke, pemirsa bisa ikut siapa kamu di kehidupan yang lalu. Oke Pak Rut, ini pemirsa, kita lihat. Ini agak serius, agak magis. Oke, kita lihat. Pemirsa, kalau kamu pengen tahu siapa kamu di kehidupan sebelumnya, kamu bisa pilih yang kartu nomor 1 dan pilih kartu nomor 2. Untuk Pak Rut ada di atas. Dan saya akan langsung coba untuk membaca siapa Pak Rut di kehidupan sebelumnya. Dan jawabnya adalah, yang keluar adalah High Priestess. High Priestess ini dia menggambarkan seorang pendeta. Jadi Pak Rudi itu atau Pak Rut di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pemimpin dalam hal spiritual. Jadi dia bisa sebagai begawan atau sebagai biku atau pemimpin agama-agama lain. Jadi dia ini adalah sosok yang memberi keteduhan, sosok yang menerangkan secara batin, sosok yang memberi jawaban dari kebingungan kehidupan manusia. Jadi di kehidupan sebelumnya dia tuh jadi rujukan kalau ada orang ada masalah atau bertikai atau bersengketa, dia datang pada Pak Rut untuk menyelesaikan sengketa-sengketa itu. Nah, Pak Rut ini di kehidupan sebelumnya jadi tata kehidupan, pola kehidupan dia kuasai. Nah, dengan sesuatu ilmu yang dikuasai itu, dia bisa memberikan banyak wejangan, bisa memberikan banyak inspirasi, kalau bahasa sekarang bisa memberikan banyak jalan terang untuk orang-orang yang punya masalah, baik itu masalah benar-benar masalah yang real sampai bahkan masalah spiritual. Tapi secara spiritual dia adalah sosok yang kokoh, sosok yang kuat dan sosok yang teduh. Jadi orangnya tidak pilih-pilih dengan siapapun, orangnya tidak
tidak melihat siapa kamu, tetapi dia ya tulus kayak matahari, kayak bulan yang semua disinari, semua diberi. Tinggal kamu mau apa enggak. Begitu. Kita lihat untuk pemirsa yang pertama, siapa kamu? Siapa saya di kehidupan lalu? Kehidupan lalu siapa sih kamu? Kamu di sini digambarkan seorang kesatria. Jadi kamu adalah kesatria yang gagah berani, bisa menyelesaikan peperangan demi peperangan. Kamu bisa menundukkan banyak kerajaan. Kamu bisa mengorganisir pasukan yang banyak sekali. Kamu bisa mengontrol itu semua. Jadi aku lebih melihat kamu sebagai petarung zaman dulu. Jadi satria. Nah, ini oke, kita baca masa lalu dan coba kita korelasikan pada kehidupanmu yang sekarang ya. Jadi kalau sekarang kamu ini loyo, bagiku sangat sayang karena ada darah, ada turunan kamu tuh pejuang, ada turunan kamu tuh orang yang bisa mengorganisir, ada turunan kamu tuh orang yang bisa menyelesaikan banyak hal berat. Jadi saranku, kenali dirimu dan kuatkan dirimu, gali potensimu, gitu ya. Kita lanjut ke penanya kedua. Siapa saya dalam kehidupan yang lalu? Dan di sini jawabannya aku melihatnya kamu adalah seorang pemikir. Jadi kalau bisa kamu seorang guru, bisa kamu seorang penasehat, bisa kamu seorang seseorang yang ahli dalam hal berpikir. Jadi kamu ini adalah orang yang memberikan solusi-solusi dalam kesulitan, terutama dalam hal berpikir. Jadi kamu bisa ahli strategi, kamu bisa ahli tata negara, kamu bisa ahli dalam filsafat. Jadi kamu cenderung sebagai orang yang berpikir zaman dulu. Nah, tetapi kelebihanmu tidak hanya pada cenderung berpikir. Cara pikirmu itu perbedaannya adalah kamu bisa berpikir yang tingkat surga, yang tingkat atas, tingkat langit, tapi kamu bumikan ke bawah. Jadi kamu bisa menyampaikan pesan-pesan langit, ide-ide yang rumit itu menjadi sesuatu yang sederhana dalam kehidupan. Gitu ya. Semoga kamu di kehidupan yang sekarang pun masih begitu, atau kamu kalau emang tidak, kamu punya potensi untuk itu, coba kamu gali potensi yang idemu bisa sampai pada bumi. Idemu sampai pada realita yang kita alami sehari-hari. Begitu untuk pembacaan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Sekar Arum. Sekar Arum. Sukma Sekar Arum. Apakah masih ada jodoh untuk saya? Saya kurang tahu Sekar usianya berapa dan dia udah pernah menikah atau belum. Tapi saya akan jawab, apakah saya masih ada jodoh? Apakah masih ada jodoh untuk saya? Kita lihat ya Sekar. Kartumu Sekar, pemirsa. Kita lihat Sekar. Sekar ada di atas. Pemirsa 1, pemirsa 2. Pemirsa silahkan pilih kartumu. Mana yang cocok dengan kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Jangan kata tetangga atau kata orang lain. Sebab kau hidup dengan hatimu, walaupun bertetangga. Oke, Sekar, kita lihat. Apakah masih ada jodoh untuk saya? Jawabannya 50-50 Sekar. Di sini aku melihatnya, dalam hubungan, kadang hubungan itu udah kamu bangun bagus, sudah kamu berjalan dengan seseorang, berkomitmen, tiba-tiba sudah lama hubungan udah bagus, tiba-tiba ada masalah meledak, bubar semuanya. Nah, masalah ini ada dua datangnya. Bisa dari luar atau bisa dari diri kalian, maksudnya di antara kalian. Nah, kalau dari antara kalian, ini kecenderungannya adalah egomu terlalu gede, ego pasanganmu terlalu gede. Jadi ketika bentur itu meledaknya gampang. Nah, sarannya kalau kamu pengen dapat jodoh atau kamu nanti berinteraksi dengan orang, bertemu dengan orang, dan kamu pengen ke arah sebuah hubungan, tolong kamu kendalikan egomu. Kamu kontrol
kerasnya hatimu. Karena kamu butuh orang lain, karena hidup ini kompromi, hidup ini adaptasi. Jadi kita nggak bisa kekeh dengan apa yang kita inginkan sendiri. Gitu. Jika kamu memang tidak egomu tidak tinggi, ya saranku menjadilah semakin dewasa, menjadilah semakin manis, bersikaplah menarik dan membuat orang lain nyaman. Tapi yang paling penting adalah kamu harus membuat nyaman dirimu sendiri. Dirimu tuh harus enjoy banget, biar orang lihatnya enjoy dan pengen deketin kamu. Gitu ya. Untuk Sukma Sekararum, kita lanjut ke pemirsa 1. Apakah masih ada jodoh untuk saya? Jawabannya, masih banget ini. Kenapa sih kamu kok sering merasa ditinggal? Kamu sering merasa hello. Kenapa sering merasa ditinggal? Apakah kamu memang ditinggal pasanganmu? Atau kamu kadang merasa teman-teman sebayamu sudah punya anak, sudah menikah, sudah gini? Yang kamu lihat itu belum kenyataan. Yang kamu lihat itu kan sesuatu yang ada di luar. Oh, temanku SD sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Temanku SMA sudah menikah, sudah punya anak dan kelihatan bahagia. Itu kan yang kamu lihat, tapi kan kamu tidak mengalami. Jadi jangan jadikan orang lain tolak ukur dalam hidupmu. Kamu sekarang belum punya jodoh, itu punya cerita sendiri, punya perjalanan sendiri, yang itu belum tentu sama dengan orang lain. Jadi saranku, terimalah kondisimu saat ini. Oke, ketika kamu belum punya jodoh, ya udah. Oke, aku belum punya jodoh, tetapi aku pengen punya jodoh. Dan aku menerima semua kondisi ini, tapi aku akan meminta jodoh yang baik untuk aku. Nah, maka dari itu kamu harus berbuat baik. Kamu harus berbuat baik itu seperti apa sih? Seolah-olah kan berbuat baik itu kan output ya, sesuatu yang harus keluar ya. Tidak. Berbuat baik itu tidak harus keluar. Berbuat baik itu ke dalam dulu. Maksudnya ke dalam dulu itu apa sih? Pada dirimu dulu. Hargai dirimu. Beri gambaran yang bagus pada dirimu. Beri citra yang bagus pada dirimu. Maksudnya citra bagus itu apa sih? Citra bagus adalah, ya aku keren. Aku walaupun belum punya pasangan, aku masih bahagia. Tapi bukan berarti aku tidak membutuhkan pasangan. Saya membutuhkan, tetapi saya mencari yang tepat untuk saya. Dan saya minta Tuhan, saya temukan orang yang tepat untuk saya. Jadi bangun citra yang bagus, jangan malah kamu merasa minder, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Pemirsa kedua, apakah masih ada jodoh untuk saya? Kita lihat. Deng. Kartu ini cenderung tidak. Why? Kenapa cenderung tidak? Di kartu ini kamu tuh sebenarnya sudah dewasa. Kalau ngomongin usia, sudah dewasa, kamu sudah matang. Cuman emosimu kadang belum stabil, kadang batinmu tuh belum yakin. Yalah, yang harus meyakinkan batinmu tuh kan bukan orang lain, bukan orang tuamu, tetapi kan ya dirimu sendiri. Jadi coba bangun keyakinan pada dirimu, buat hatimu, perasaanmu tuh stabil. Jadi jangan gampang baper, jangan gampang goyang, jangan gampang panik, jangan gampang bingung gitu loh. Jadi kalau kamu nggak pernah mantep dengan orang lain, ya susah. Nah, sekarang yang paling mantap tuh kamu harus mantapkan ke diri kamu dulu. Kamu harus mantap dengan diri kamu. Kamu butuh nggak sih pasangan? Oke, aku butuh jodoh. Oke, hitung lagi. Aku layak nggak sih punya jodoh? Oke, layak. Kenapa layak? Ya mungkin karena kamu single, atau kalau kamu sudah pernah married, kamu dewasa. Jadi jangan jadikan misalnya kamu sudah pernah married malah jadi kelemahan. Tidak. Jadikan itu sebuah kelebihan. Kenapa? Loh, kalau kamu sudah pernah married, berarti kamu sudah punya pengalaman. Kamu sudah punya kedewasaan di sana. Dan tunjukkan itu dalam sikapmu gitu. Sikap sehari-harimu tunjukkanlah kalau kamu dewasa. Gitu ya. Oke, sekian dulu, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Untuk yang baru datang ke channel ini, silahkan subscribe dan dipencet tombol loncengnya biar kamu tahu kalau aku bikin video baru. Soalnya YouTube cuekin kalau nggak kamu pencet itu lonceng. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut ini mirip-mirip, makanya aku akan jadikan satu aja biar bacanya gampang. Ini adalah dari Yehei sama Nyirama N.
Pertanyaannya, Yehe ini, apakah saya akan balikan dengan mantan inisial K? Oh, mantan yang bicarakan. Terus yang Nyirama, apakah saya berjodoh dengan mantan saya? Jadi ini menanyakan mantan semua. Oke, aku pilih. Ini untuk Yehe, ini untuk Nyirama. Aku pilih untuk pemirsa 1, pemirsa 2. Pemirsa 1, pemirsa 2. Oke. Kok kenapa sih banyak yang senang tanya tentang mantan? Bukan alumni ya. Kalau alumni kan bisa reunian. Kalau mantan kan waduh. Yehe, Nyirama, pemirsa 1, pemirsa 2. Pemirsa, rileks, pilih kartumu. Silahkan pilih kartumu, rileks. Gak apa-apa. Kalau mantan tuh sudah kerasa ya kayak apa. Tetapi yo gak apa-apa juga, saya akan baca saja. Yang pertama dari Yehe, apakah saya akan balikan dengan mantan inisial K? Kita lihat, balikan tidak. Deng deng, jawabannya 50-50 Yehe. Aku melihatnya banyak sekali godaan di dia. Jadi kamu bisa balik sama dia ketika kamu bisa menggoda dia kembali. Jadi ketika kamu bisa memberikan ketulusan, ketika kamu bisa memberikan komunikasi yang baik, ketika kamu bisa menggodanya, maksudnya menggoda itu positif ya, maksudnya menggoda itu menarik untuk dia, bisa balikan. Tapi kalau kamu hanya gitu-gitu aja seperti kemarin, ya masih sulit. Tantangannya masih sulit, yang lain masih hijau-hijau soalnya. Karena kadang orang kan melihat ngapain balikan yang sudah tahu pengalamannya nggak enaknya kan, mending dengan rasa yang barulah gitu loh, dengan pengalaman yang barulah. Nah, jadi kalau ketika kamu pengen balik, kamu koreksi dirimu, hal yang melemahkanmu dalam hubungan dan itu diperbaiki. Tapi pasanganmu ini kalau ngomong godaan dia banyak banget, maksudnya dengan wanita dia ini cowok yang gampang dekat dengan wanita dan dia menarik bagi wanita. Ketika kamu tidak cukup bisa membuat dia tergoda, ya susah untuk berpaling. Tetapi kemungkinannya masih ada. Kita lihat untuk Nyirama, apakah saya berjodoh dengan mantan saya? Oke, kamu harus siap, aku bacakan ya. Dan jawabannya masih banget. Cuman nih kalau di sini aku nggak tahu nih mantanmu mantan apa nih, mantan pacar apa mantan suami. Cuman kalau balikan ini susah kalau seperti dulu. Susah, maksudnya susahnya kenapa sih? Kamu sudah mengenal lama dengan dia, dari kartu ini terbacanya kamu mengenal lama dengan dia. Secara pemikiran pun ada pemikiran sama. Kalau dia sudah menikah, cenderungannya pernikahanmu berbeda deh. Kalau kamu bisa balikan sama dia, pernikahannya bentuknya berbeda, tidak umum pernikahannya. Aku yakin kamu tahu ya saya maksud. Oke gitu ya, jadi kemungkinan baliknya masih ada kok. Tinggal kamu membuat dia menengok sedikit, nanti bisa balik. Jadi pancing dia bermenengok, oke? Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah saya masih berjodoh dengan mantan? Hehe, di sini tidak. Kenapa sih? Semua kondisinya tuh terasa berat. Jadi kalau untuk balik lagi, untuk mengulang sesuatu dari awal lagi, mantanmu merasa berat. Jadi susah kalau balik. Jadi kamu harus menerima kenyataan dia nggak balik dan kamu harus move on. Kehidupan ini masih berjalan. Cari orang lain yang lebih oke. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Saya masih balikan nggak sama mantan, berjodoh nggak sama mantan? Kita lihat. Tidak. Saat ini si mantanmu tuh lagi nggak mikirin perasaan, lagi males dengan perasaan. Jadi dia lagi asik dengan dirinya, dia lagi asik dengan dunianya. Jadi ketika kamu menawarkan perasaan atau ada tawaran-tawaran perasaan lain, ya bagi dia nggak penting, dia akan menolak. Jadi kamu harus terima kalau dia emang tidak ingin balikan. Jadi kamu harus move on.
cari orang lain yang lebih bagus. Bukan berarti dia tidak bagus, tetapi hidup ini kan sebuah perjalanan. Jadi kalau kemarin sampai sini ya kamu besok harus lebih maju lagi. Kalau sekarang dapat ini besok harus dapat yang lebih lagi gitu ya. Oke, demikian dulu pembacaan saya kali ini. Nah, kali ini ada endorsement dari Kopi Degan. Ini Kopi Degan tuh kopi Koramil di daerah Sukoharjo, sampingnya Koramil Sukoharjo. Ini adalah kopi yang diseduh secara cold brew dengan air degan. Ini rasanya manis-manis gurih kayak mantanmu itu loh. Jadi saranku, follow Instagram Kopi Degan dan kamu bisa memesannya di sana atau datang langsung ke samping Koramil Grogol. Begitu, terima kasih Kopi Degan atas endorse-nya, dan apapun masalahmu ditarot aja.